Seorang wanita ditemukan meregang nyawa setelah datang ke tempat kerja lamanya untuk mengambil gaji yang belum dibayar. Pelaku adalah orang yang paling berpengaruh di tempat kerjanya yang ternyata diam-diam menyimpan obsesi yang gelap. Pelaku sudah lama menyimpan perasaan terhadap korban, tapi perasaannya tidak terbalas. Setelah menghabisi nyawa korban, pelaku bahkan melakukan perbuatan yang sangat menjijikkan terhadap jasad korban. Kasus ini tentang obsesi yang berujung pada tragedi yang mengerikan. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Seorang wanita ditemukan meregang nyawa dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Tubuhnya ada di dalam karung dan ditutupi banyak sekali bubuk kopi. Untungnya, pelaku dapat langsung ditangkap oleh pihak berwenang karena kecerobohannya. Pelaku adalah seorang pria berumur 30 tahun, kita sebut saja namanya Gugun. Pihak yang berwenang kemudian bawa Gugun untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dan inilah keterangan lengkap dari Gugun. Kejadian ini terjadi pada sebuah kafe yang namanya Kafe Kereta. Kafe ini terkenal karena konsep yang cukup unik, di mana desain interiornya itu menyerupai gerbong kereta. Para pegawainya pun mengenakan seragam khas para pramugari kereta. Sebenarnya ini bisa jadi bisnis yang sangat menguntungkan teman-teman. Tapi sayangnya kafe ini tidak bertahan lama karena pengelolaannya yang tidak bagus. Di mana pengelola kafe ini adalah Gugun. Saat kafe ini bangkrut, yang paling disalahkan adalah sang pemilik, yaitu Gugun. Dia dikenal sebagai seorang milik kafe yang punya hubungan baik dengan para karyawannya. Walaupun begitu, kemampuan manajemennya sangat buruk, jadi kafe lama-kelamaan terus-menerus merugi. Dan akhirnya kafe pun hampir bangkrut. Banyak banget kebutuhan karyawannya yang tidak terpenuhi. Seperti gaji yang gak terbayarkan, apalagi bonus dan masih banyak yang lain. Semuanya itu gak terbayarkan. Otomatis hal ini berpengaruh pada kinerja para karyawannya. Salah satunya adalah karyawan wanita yang juga merupakan teman lama, ya bisa dikatakan teman semasa kecil dari Gugun. Kita sebut saja nama perempuan ini Anita. Anita adalah seorang pekerja yang dikenal ramah dan juga sangat rajin. Bukan tanpa alasan nih teman-teman, tapi Anita bekerja untuk membiayai keluarganya. Karena kebetulan Anita ini di keluarganya adalah anak pertama alias anak sulung. Dia harus menghidupi adik-adiknya yang masih sekolah. Anita sudah bekerja cukup lama di kafe tersebut. Bahkan katanya nih dari saat kafe itu pertama kali dibuka, dia sudah kerja di situ. Tapi kemudian Anita memutuskan untuk mengundurkan diri karena dia melihat di situ tuh kebutuhan karyawannya nggak terpenuhi sama sekali. Gara-gara manajemen kafe yang buruk. Bahkan gajinya Anita sendiri selama 2 bulan terakhir itu belum dibayarkan sepenuhnya. Karena hal tersebut hubungan Anita sama Gugun pun menjadi renggang. Anita menyalahkan kemampuan manajemen Gugun. Sebenarnya Gugun waktu itu sudah melarang Anita untuk keluar dari kafe. Karena bagaimanapun Anita ini rajin, dia baik, banyak pelanggan yang merasa puas dengan pelayanannya Anita. Tapi keputusan Anita sudah bulat. Dia ngeliat gak ada masa depan di sini, dia merasa agak dimanfaatkan oleh Gugun. Mentang-mentang mereka berteman lama bukan berarti Anita mau dimanfaatkan. Membantu teman juga ada batasnya. Anita kan juga punya kebutuhan. Singkat cerita, Anita sudah terlanjur kecewa dan akhirnya tetap memutuskan untuk mengundurkan diri. Walaupun kecewa dengan kafe tersebut, Anita tetap ingin meminta haknya, yaitu mendapatkan bayarannya selama 2 bulan terakhir. Suatu hari Anita kembali ke kafe untuk bertemu dengan Gugun. Dia ingin menyelesaikan semua gajinya yang tertunda. Anita saat itu gak pernah menyangka kalau kunjungannya kali ini akan menjadi akhir dari hidupnya. Ketika Anita sampai, kondisi kafe sudah tutup. Beberapa barang juga sudah dibawa keluar dari kafe. Kebetulan saat itu ada Gugun yang sedang mengawasi proses penutupan dan pembongkaran kafe. Anita pun mendatangi Gugun dan mengatakan kalau dia ingin bicara berdua saja dengan Gugun soal masalah gajinya yang belum juga terbayarkan. Melihat Anita, Gugun menyambutnya dengan ramah dan mohon maaf atas masalah gajinya Anita. Sikap ramahnya Gugun ini membuat Anita gak merasa curiga sama sekali.
Anita nggak sadar nih kalau beberapa orang yang bantu proses pengosongan kafe itu pelan-pelan udah nggak ada di situ. Tinggallah Anita berdua dengan Gugun. Gugun kemudian tiba-tiba aja minta bantuan Anita mengeluarkan kucing yang terjebak dalam kafe. Katanya kucing itu melahirkan di dapur. Dan Gugun mengaku nggak berani mengeluarkan induk kucing itu dan bayi-bayinya sendirian. Selain itu katanya Gugun ada racun tikus yang ditaruh oleh beberapa karyawan di dapur. Gugun bilang dia takut nih nanti malah kucing-kucing tersebut yang kena racun tikus itu. Anita yang terkenal penyayang hewan pun dengan senang hati mau membantu Gugun. Saat itulah Gugun mengajak Anita masuk ke dalam. Awalnya semua baik-baik aja. Gugun mengajak Anita masuk ke dapur kafe yang terletak di bagian paling belakang bangunan tersebut. Tapi saat Anita lengah, tiba-tiba aja Gugun mendekap Anita dari belakang. Refleks Anita berteriak kaget dan mencoba melawan. Sambil memegangi Anita erat-erat, Gugun lalu mengatakan kalau dia hanya ingin mengambil uang dan handphonenya Anita. Karena saat itu Gugun mengaku sebenarnya dia punya utang yang sangat banyak saat membuka kafe itu. Gugun bahkan mengancam akan menyakiti Anita kalau sampai mantan karyawatinya itu menolak. Anita tentu aja kaget mendengar hal itu keluar dari mulut mantan bosnya. Dia mencoba terus berteriak-teriak minta tolong tapi suaranya tidak terdengar oleh warga sekitar. Karena tadi posisi mereka saat itu ada di bagian belakang bangunan kafe, jauh dari pintu masuk, dan saat itu benar-benar di kafe cuma ada tinggal Anita sama Gugun. Gugun yang melihat Anita terus teriak-teriak pun panik. Dia takut suaranya kedengaran, dia langsung pegang perut Anita dan dia cengkram kuat-kuat leher Anita. Dia mencengkeram leher Anita untuk menakut-nakuti Anita sebenarnya. Tapi Anita terus melawan. Gugun pun mempererat cengkraman di leher Anita dan akhirnya Anita pun tergeletak dengan lemas. Walaupun teman-teman menurut pengakuannya Gugun, dia tuh hanya ingin Anita nggak berteriak dan menakut-nakutinya dengan mencengkram lehernya. Tapi apa yang dilakukan Gugun ini dampaknya sangat fatal. Bekapan di hidung dan mulut akan menghambat masuknya oksigen ke paru-paru, menyebabkan terjadinya hipoksia atau kekurangan oksigen dalam darah. Dalam 2-3 menit korban akan mengalami kehilangan kesadaran. Pada saat inilah terjadi kerusakan otak yang bisa menjadi kerusakan permanen dalam waktu 5 menit. Kalau ini berlangsung lebih dari 10 menit, nah korban bisa meregang nyawa. Selain itu, Gugun juga tadi mencengkram leher Anita kuat-kuat. Tekanan pada leher atau bagian dada itu bisa merangsang secara vagus yang bertanggung jawab atas pengaturan detak jantung dan juga tensi. Penekanan yang kuat dapat menyebabkan penurunan detak hingga henti jantung secara mendadak. Korban pun kehilangan kesadaran dalam hitungan detik. Parahnya lagi teman-teman, walaupun saat itu Anita sudah tidak sadarkan diri, Gugun tidak menghentikan aksinya begitu saja. Pertama-tama Gugun melepaskan perhiasan di tubuh Anita dan juga pakaian Anita. Melihat Anita yang sudah nggak bernyawa dan dalam keadaan tubuh nggak berpakaian, entah kenapa Gugun malah merasa bernafsu. Dan saat itulah Gugun melakukan hal yang benar-benar di luar akal sehat. Gugun melakukan tindakan tidak senonoh pada tubuhnya Anita. Dia melakukan perbuatan menjijikkan itu tanpa rasa takut ataupun penyesalan sedikit pun. Sebenarnya saat itu Anita sempat menunjukkan tanda-tanda akan mulai sadar. Saat itulah Gugun kembali mencengkram leher Anita sampai Anita benar-benar meregang nyawa. Ketika Anita sudah benar-benar tidak bernyawa, Gugun malah melanjutkan kembali aksi tidak senonohnya tadi. Apa yang dilakukan oleh Gugun ini biasa disebut juga dengan nekrofilia. Saya sudah pernah menjelaskan hal tersebut di beberapa video saya sebelumnya. Tapi buat teman-teman yang belum tahu, nekrofilia adalah gangguan di mana seseorang itu punya ketertarikan yang tidak wajar terhadap mayat. Ini dianggap sebagai penyimpangan perilaku yang melibatkan objek atau situasi yang nggak biasa. Para ahli mengelompokkan gangguan ini ke dalam beberapa kategori. Yang pertama, eksklusif. Penderitanya hanya tertarik secara seksual pada mayat dan tidak tertarik pada orang hidup sama sekali. Yang kedua, fakultatif. Dia ini lebih memilih pasangan hidup tapi bisa beralih ke mayat jika tidak ada pilihan lain. Yang ketiga, fantasi. Penderitanya ini nggak berinteraksi langsung dengan mayat. Dia lebih berfantasi tentang mayat atau bahkan kadang-kadang dia meminta pasangannya pura-pura jadi mayat saat berhubungan seksual. Meskipun penyebab pastinya nggak selalu jelas, beberapa faktor yang dapat memicu gangguan ini antara lain gangguan psikologis sering dikaitkan dengan psikopat, skizofrenia, atau gangguan kepribadian antisosial.
Yang kedua, rasa takut akan penolakan. Beberapa pelaku tuh merasa lebih nyaman dengan mayat karena mereka itu nggak bisa menolak atau menilai pelakunya. Bisa juga katanya karena pengaruh trauma masa kecil, misalnya pengalaman yang tragis terhadap jasad manusia ketika mereka masih kecil. Bisa juga disebabkan fantasi pengendalian atau dominasi ekstrim. Beberapa pelaku punya kecenderungan sadistik dan ingin memiliki kendali penuh atas pasangan mereka tanpa adanya perlawanan sama sekali. Balik ke kasus tadi, setelah selesai melakukan tindakan tidak senonoh, Gugun berniat untuk menyembunyikan kejahatannya supaya tidak diketahui oleh siapapun. Disinilah dia mulai memutar otak untuk mencari cara menyembunyikan jasadnya Anita. Gugun kemudian memutuskan untuk menyembunyikan jasad Anita lebih dulu. Gugun kemudian membawa tubuh Anita ke sebuah gudang yang terletak di belakang bangunan kafe. Gugun melakukan dengan hati-hati supaya tidak ada yang melihat. Tapi masalahnya, gudang tersebut kan terpisah dari bangunan kafe. Gugun takut nih, bagaimana nanti kalau ada orang yang sedang berlalu lalang itu melihat tindakannya Gugun. Saat itulah Gugun kemudian dapat gagasan lain. Dia masukkan tubuh Anita ke sebuah karung yang cukup besar, kemudian dia gendong karung itu ke gudang belakang kafe. Di gudang itu Gugun kemudian memasukkan banyak serbuk kopi ke dalam karung. Tujuannya untuk menyembunyikan bau dari jasadnya Anita. Kemudian dia tutup karung tersebut dan dia simpan di dalam gudang. Setelah melakukan itu, Gugun kembali ke kafe dan sempat membersihkan dirinya di kamar mandi kafe. Kemudian Gugun pulang dengan mengendarai sepeda motornya. Saat itu Gugun merasa masalahnya sudah beres. Tapi enggak teman-teman, bangkai yang ditutup-tutupi pasti baunya akan tercium. Gak lama setelah kejadian, Gugun langsung dihampiri pihak yang berwenang di rumahnya. Gugun pun ditangkap karena dugaan tindak pidana penghilangan nyawa. Pertanyaannya di sini, bagaimana aksi Gugun bisa ketahuan secepat itu? Tadi kan Gugun udah sangat berhati-hati. Ternyata kejahatan Gugun disaksikan oleh seorang pria yang kebetulan tinggal di daerah dekat tempat kafe milik Gugun. Pria itu kebetulan tinggal di seberang kafe. Awalnya dicuriga nih melihat Gugun sama Anita berdua di depan kafe yang sudah dalam keadaan tutup. Karena curiga, diam-diam pria tersebut mengintai dari rumahnya. Dan pria itu sangat terkejut melihat Gugun menggendong karung yang hanya menutupi sebagian tubuhnya Anita. Jadi jelas sekali saat itu Anita dalam keadaan tidak sadarkan diri dan tidak berpakaian. Pria itu menyaksikan kejadian tersebut sambil diam-diam merekam dengan handphonenya. Dia tunggui kafe tersebut dan akhirnya pria itu melihat Gugun menutup pintu kafe sebelum pergi menggunakan sepeda motor. Pria itu yakin kalau dia nggak bisa hanya diam saja. Dia pun segera melaporkan itu ke pihak yang berwenang sambil membawa bukti rekaman di handphonenya. Di kantor pihak yang berwenang, mereka pun menanyai apa motif Gugun melakukan hal sekejam itu. Masalahnya, Gugun bukan cuma sekedar menghilangkan nyawa Anita, tapi dia juga melakukan tindakan tidak senonoh pada jasadnya Anita. Awalnya Gugun hanya diam, dia nggak mau menjawab. Dan setelah didesak terus, akhirnya Gugun pun mengaku. Ternyata Gugun memang sudah lama punya perasaan pada Anita. Tapi Gugun nggak berani menyampaikan perasaannya pada Anita. Satu-satunya yang tahu perasaan Gugun pada Anita adalah temannya yang bernama Adi. Masalahnya saat itu ternyata Adi pernah menyampaikan perasaan Gugun ke Anita. Dan dengan tegas Anita mengatakan kalau dia nggak punya perasaan apapun sama Gugun. Anita hanya menganggap Gugun sebagai teman dan juga bosnya, nggak lebih dari itu. Mendengar hal itu, Gugun nggak bisa menerima kenyataan kalau Anita nggak punya perasaan yang sama dengan dia. Dan disitulah alasan kenapa Gugun mau melakukan hal yang kejam dan menjijikkan pada Anita. Setelah penangkapannya, Gugun menjalani proses hukum yang cukup panjang. Dia mendapatkan hukuman yang paling maksimal atas perbuatannya. Keluarga Anita menganggap hukuman yang diterima oleh Gugun gak setimpal dengan apa yang sudah dia lakukan. Ibu Anita berkata malam itu Anita berpamitan, ingin mengurus gajinya yang belum dibayarkan oleh Gugun. Tapi Anita gak kunjung pulang dan handphonenya pun gak bisa dihubungi. Masalahnya Ibu Anita gak punya nomor handphonenya Gugun. Salah seorang saudara Anita sempat mencari Anita tapi gak ketemu. Dan Ibu Anita sangat syok ketika mendapat kabar anaknya ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Teman-teman, kasus ini menarik perhatian banyak banget pihak. Banyak banget yang mengecam tindakan Gugun yang benar-benar tidak bermoral. Pada akhirnya beberapa orang ada yang memberikan bantuan kepada keluarganya Anita. Karena mereka juga tahu nih kondisi keluarganya Anita. Selama ini Anita adalah tulang punggung keluarganya. Kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa obsesi yang nggak sehat bisa berujung pada bencana.
Ketika seseorang nggak bisa menerima kenyataan dan membiarkan emosinya mengendalikan dirinya, hasilnya sudah pasti sangat mengerikan. Kalau ada satu hal lagi yang bisa kita pelajari dari kejadian ini adalah pentingnya mengenali tanda-tanda bahaya dalam hubungan kita dengan orang lain. Dan yang paling penting, kalau teman-teman merasa terancam atau mengalami kekerasan, jangan takut untuk minta bantuan. Saya harap kasus ini menjadi pelajaran buat kita semua. Tetap waspada dan sehat selalu ya teman-teman.